Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Antonius Marcelino, Diana Nurfadila, dan Destri Agustina. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan masalah dengan landasan teori dan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya terdiri dari data, fakta, dan solusi dari suatu permasalahan. Karya tulis ilmiah ditulis dengan runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dengan berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang kelima, menurut Dr. Andes Totok Jutroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif penulisnya tentang peristiwa ataupun masalah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang memuat tulisan pendapat penulis yang memacu atau berlandaskan landasan teori sebelumnya. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja sebenarnya sama dengan makalah, namun ditulis lebih mendalam dan tajam. Yang kelima adalah paper. Paper adalah sebutan khusus makalah di kalangan mahasiswa yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran sebelum menyelesaikan studinya. Yang keenam adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S2 atau pasca sarjana. Tesis lebih mendalam daripada skripsi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan dengan data yang valid. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan cara penyelesaiannya. Yang kedua ada isi. Bagian isi bisa terdiri dari satu atau beberapa bab, jumlah bab tergantung seberapa dalamnya masalah yang diangkat. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari bagian isi dan pembahasan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya karya tulis ilmiah harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya karya yang disampaikan mudah dipahami dan tidak membingungkan atau memiliki makna yang ganda. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan perasaan si penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Artinya karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif.
Artinya karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang mempunyai suatu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Karya tulis ilmiah harus tetap tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya tulis ilmiah harus bersifat objektif, yaitu penulisan karya tulis ilmiah tidak melibatkan perasaan penulisnya. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif bertujuan agar pembaca tidak dipungsingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Selanjutnya kita akan membahas tentang karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah tulisan atau karangan yang ditulis dengan metode penulisan yang benar maupun tidak, dan umumnya membahas ilmu pengetahuan, fakta umum, hingga fakta pribadi. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah diantaranya adalah: yang pertama, isi tulisannya bersifat subjektif. Subjektif berarti tergantung dari pemahaman dan sudut pandang pembaca. Beda pembaca, maka beda pemahaman. Yang kedua, imajinatif. Imajinatif berarti penulis menulis dengan bahasa yang mampu mengajak pembaca, seperti seolah-olah mengalami pengalaman yang sama dengan yang dialami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis dapat memberikan usulan dengan tujuan agar pembaca mengalami efek yang penulis inginkan. Yang keempat, memuat alasan-alasan dengan bahasa yang memiliki kreativitas tinggi, bertujuan agar pembaca menyimpulkan tulisan sesuai dengan yang penulis arahkan. Yang kelima, penulis memberikan pertanyaan sebagai bentuk dari interaksi antara penulis dan pembaca, membuat pembaca merasa terlibat dengan tulisan, lalu penulis akan mengungkapkan pandangannya setelah itu. Yang keenam, topiknya beragam, hanya berdasarkan dengan yang dipikirkan penulis. Yang ketujuh, berisi usulan argumentatif terhadap fakta pribadi, maksudnya adalah fakta itu hasil dari opini yang dikemukakan sang penulis. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Artinya penulis mengajak pembaca agar setuju dengan pernyataan-pernyataan penulis, meski pernyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan, penulis cenderung melebih-lebihkan tulisan agar tulisannya sesuai dengan yang diinginkan. Yang kesepuluh, menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotatif dan populer. Ini bertujuan agar pembaca tertarik dengan tulisannya. Yang kesebelas, tidak memuat hipotesis. Artinya semua hasil pemikiran dalam tulisan adalah pernyataan yang sudah pasti. Macam-macam karya tulis non-ilmiah. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah karya tulis non-ilmiah yang berisi kejadian yang tidak nyata dari penulis. Merupakan cerita tradisional yang bertujuan menyampaikan pesan moral, diceritakan secara turun-menurun sehingga banyak yang menganggap cerita di dalamnya merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah roman. Roman adalah karya tulis non-ilmiah yang berisi cerita yang berupa narasi. Mengisahkan sebuah tokoh dari pemikiran penulis, roman biasa dikenal dengan kisah percintaan. Yang ketiga ada hikayat. Hikayat adalah sebuah karya tulis non-ilmiah yang dalam bentuk sastra prosa atau berbentuk narasi atau memiliki dialog. Biasanya ditulis dalam bahasa Melayu, bersifat tradisional, dan bertujuan membangkitkan semangat, hiburan komedi maupun hiburan untuk menghapus kesedihan. Yang keempat ada cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Seperti namanya, cerpen adalah karya tulis non-ilmiah terpendek dari yang lainnya. Cerpen bersifat fiktif dan memiliki alur cerita yang juga cepat. Yang kelima, cerita bersambung. Cerita bersambung biasa disebut dengan cerbung. Berisi cerita yang dimuat secara bersambung, biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah. Yang keenam, novel. Novel adalah karya tulis non-ilmiah yang panjang, yang terdiri dari unsur intristik atau tema, latar, amanat, penokohan, plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan unsur ekstrintik atau latar ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Novel dapat ditulis berdasarkan kisah nyata maupun karangan belaka. Yang ketujuh ada puisi. Puisi merupakan karya tulis non-ilmiah yang memiliki rima, bait, dan irama, menggunakan bahasa yang indah dan umumnya memiliki makna. Yang kedelapan, naskah drama.
merupakan karya tulis non-ilmiah yang memuat skenario untuk sebuah pertunjukan. Naskah drama diperuntukkan bagi tokoh dalam memerankannya perannya pada suatu drama dan ditulis menggunakan alur drama. Demikianlah penjelasan tentang karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Terima kasih.